السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya di akhir surat Ali Imran adalah fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ayat ini berkait dengan ayat sebelumnya, karena disebutkan di awalnya dengan kalimat fastajaba, maka Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Artinya berkait dengan ayat sebelumnya, yaitu kalimat doanya orang-orang yang beriman, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yang sudah kita bahas kemarin, bahwa mereka bertawassul dengan keimanannya. Ya Allah, kami mendengar orang yang memanggil kepada keimanan dan kami pun beriman, maka ampunilah kami, bersihkanlah dosa-dosa kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Wahai Rabb kami, berikan apa yang kau janjikan pada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan jangan kau hinakan aku yaumul qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Allah, fastajaba lahum, maka Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Dan aku, kata Allah, la udhi'u amala 'amilin minkum, aku enggak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal saleh, enggak akan disia-siakan. Semuanya akan dicatat
dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat kali. Laki-laki maupun perempuan, sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Sampai kemudian Allah katakan siapa yang hijrah, mereka-mereka yang hijrah dan diusir dari negerinya dan disakiti di jalan Allah, berperang, membunuh dan terbunuh, maka mereka itulah yang kami akan bersihkan, akan ampuni kejelekan-kejelekan mereka dan dosa-dosa mereka. Dan niscaya kami akan masukkan mereka ke dalam jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah di sisinya memiliki sebaik-baik pahala. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala rahimahullah, ay ajaballahu du'aahum, yakni Allah mengabulkan doa mereka, doa al-ibadah wa doa al-talab. Diampuni doa mereka dengan dua bentuknya, karena doa ada doa ibadah, ada doa talab. Doa itu artinya menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ibadah artinya dia beribadah kepada Allah, menyeru Allah dan akan mendapatkan pahala karena ibadahnya. Itu istijabah pada doaul ibadah. Bagaimana istijabahnya? Kalau doanya doa ibadah, diterima ibadahnya, dianggap sah dan mendapatkan pahala. Sedangkan doa at-talab adalah permintaan. Istijabahnya adalah diberi permintaannya. Meminta diampuni, diberi ampunan. Meminta jannah, diberi jannah. Ila akhirnya. Wa qala, kemudian Allah berfirman, inni la udhi'u amala 'amilin minkum, bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal saleh dari kalian. Min dzakarin au unsa, apakah laki-laki maupun perempuan, siapa yang beramal saleh tidak akan disia-siakan. Fal jami' sayalqawna thawaba a'malihim kamilan muwaffara, maka semua laki-laki maupun perempuan, siapapun yang beramal dengan amalan saleh, sayalqawna thawab, akan mendapatkan pahalanya. Thawab a'malihim, pahala dari amalan-amalan mereka, kamilan, sempurna, muwaffar, terpenuhi seluruhnya. Ba'dukum min ba'd, ay kullukum ala haddin sawa, sebagian kalian dari sebagian kalian, maknanya adalah semua kalian akan dihisab dengan sama, akan diberi pahala dengan sama. Tidak dibeda-bedakan. Kecuali kalau keikhlasannya berbeda, kecuali kalau amalannya berbeda. Tetapi kalau amalannya sama, keikhlasan sama, Allah akan perlakukan secara sama. Semuanya akan diberi pahala yang berlipat kali. Ayat kullukum ala haddin sawa fi thawabi wal iqab, kalian semua akan diperlakukan sama, diberi pahala atas kebaikan-kebaikannya, dan akan terancam dengan ancaman azab, balasan atas kejelekan-kejelekannya. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, adapun mereka-mereka yang berhijrah meninggalkan negerinya yang dia tidak mampu atau mereka tidak mampu untuk menegakkan Islam di sana, ke negeri muslimin, ke negeri yang mereka bisa menegakkan Islam di sana, mereka terusir dari negerinya, wa udhu fi sabili, mereka disakiti, diganggu di jalanku, wa qatalu wa qutilu, mereka berperang dan mereka terbunuh,
maka merekalah orang-orang yang akan dijamin dengan ampunan. Fajama'u bainal imani wal hijrah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara iman dengan hijrah. Di mana imannya? Sudah disebut sebelumnya. Wahai Rabb kami mendengar munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami sudah beriman. Kami mendengar orang yang memanggil kami untuk beriman, maka kami pun beriman. Kata Allah, kalau mereka itu berhijrah, berjihad, mereka itu dalam keadaan berjihad fisabilillah, qatalu wa qutilu ila akhirih. Artinya dilengkapi, dikumpulkan antara iman dengan hijrah. Hijrah dengan jihad. Ini rangkaian yang tak akan terpisahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam keadaan berurutan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Disebutkan 3. Amanu wa hajaru wa jahadu. Kalau mereka mengaku beriman tetapi mereka tidak mau merelakan dirinya untuk jihad fisabilillah, atau tidak mau merelakan negerinya untuk hijrah ke negeri Islam, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itu merupakan konsekuensi keimanan. Kalau dia berkata kami beriman, tetapi di negerinya dia tidak bisa menegakkan salat, tidak bisa menegakkan syariat, tidak bisa menegakkan Islam, kemudian mereka dalam keadaan tidak mau hijrah, maka ditegur oleh Allah dengan keras, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, kalian bisa hijrah? Ikhwani fiddina azakumullah. Mereka dulu yang tidak hijrah ke Madinah, tetap di Mekah, ketika terjadi perang, mereka dipaksa untuk ikut bersama musyrikin. Kalian harus ikut bersama kami berperang melawan kaum muslimin. Bayangkan, pada mereka muslimin. Maka terpaksa berangkat. Ternyata ketika berperang terbunuh. Terpaksa terbunuh. Bagaimana kira-kira? Ketika malaikat mencabut nyawa mereka, maka mereka dalam keadaan yudrabun wujuhahum wa adbarahum, wajah mereka dan punggung mereka, sambil ditanya, "Fima kuntum?" Ada apa kalian? Kalian di atas apa? Di atas Islam? Apa di atas kekafiran? Kalian di atas agama mereka? Apa di atas agama muslimin? Kalian di pihak mana? Fima kuntum? Apa jawaban mereka? Kunna mustad'afina fil ard. Kami lemah di muka bumi, mustad'afin. Kami dipaksa. Kami diginikan, kami digitukan. Apa jawabannya? Kata Allah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kalian bisa berhijrah. Mengapa tidak hijrah? Kesalahannya tidak hijrah. Ikhwan ibn a'azakullah, alasan mereka mengatakan kunna mustad'afin, kami di sini lemah, kami ditindas, kami dipaksa, enggak diterima. Mengapa enggak diterima? Karena ada bumi lain, ada negeri lain, ada tempat lain. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah ini luas? Kalian bisa berhijrah? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan di sini mereka yang berhijrah atau mereka yang terusir dari negerinya, mereka yang diganggu, disakiti di jalan Allah, mereka yang berjihad, berperang kemudian terbunuh, mereka ini punya janji yang akan Allah berikan pada mereka. Allah memberikan janji-janjinya pada mereka, di antaranya adalah di takfir ad-dunub, penghapusan dosa-dosa, pembersihan kesalahan-kesalahan mereka, dan dimasukkan ke dalam jannah. Maka kata Allah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah.
alladhi yu'ta 'abdahu ats-tsawab wa alladhi yu'ti 'abdahu ats-tsawab al-jazil 'ala al-'amal al-qalil. Allah memiliki pahala di sisinya. Yang Allah berikan, alladhi yu'ti 'abdahu, yang diberikan pada hambanya, ats-tsawab al-jazil 'ala al-'amal al-qalil. Pahala yang sangat besar untuk amalan yang sedikit. Amalan yang sedikit diberikan pahala yang berlipat kali. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa dan kejelekan akan dibalas setimpal. Tetapi amalan saleh akan dibalas berlipat kali. Amalan yang kecil diberi ganjaran yang sangat besar. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jangan tanya emas dan perak. Jangan tanya mobil mewah dan rumah mewah. Seluruh isi dunia ini, dunia dan seisinya, masih kalah dengan pahala 2 rakaat sebelum fajar. Sunnah fajar. Wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah memiliki di sisinya sebaik-baik balasan, sebaik-baik pahala yang tak terbayangkan oleh kalian, tak terbayangkan oleh kita semua. Mimma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Faman arada dzalika falyatlubhu, yaitu pahala yang dikatakan mimma la aynun ra'at, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah terbetik, enggak pernah terbetik di pikiran manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, takribnya banyak ayat dan hadis dan tafsir dari para salafus saleh. Disebutkan istana dari permata, istana dari emas, istana dari batu pualam atau batu permata yang hijau. Kita membayangkan betapa indahnya. Apa yang kamu bayangkan itu nggak ada apa-apanya. Mengapa? Karena yang aslinya dalam jannah tak terbayangkan. Tidak terbayangkan oleh kalian, tak terbayangkan oleh kita semuanya. Siapa yang menginginkannya, falyatlubhu minallahi bita'atihi. Siapa yang menginginkannya, hendaklah dia mencarinya dengan beribadah, taat pada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepadanya. Bima yaqdir alaihi al-'abd, dengan apa yang dia mampu. Maknanya sebisanya. Bukan seenaknya, sebisa-bisanya. Kemudian Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, la yaghurrannaka, jangan menipu engkau. Jangan membuat engkau salah paham. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, berbolak-baliknya orang-orang kafir di negeri mereka. Jangan menipu kalian apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di negerinya. Kayaknya kok enak ya, bebas, gak ada aturan. Gak ada sama sekali aturan syariat, aturan agama. Mereka mau melakukan apapun semau mereka, bebas. Liberalis, aliran kebebasan. Jangan. La yaghurrannakum, jangan menipu kalian. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, jangan menipu kalian. Apa yang mereka dapati itu mata'un qalilun, kesenangan sebentar. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka dalam neraka jahannam, wa bi'sal mihad. Neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lakin alladziina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar
khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Tetapi kata Allah, orang-orang yang bertakwa, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukan sementara seperti apa yang terjadi di dunia, kesenangan sesaat kemudian sirna. Tetapi kekekalan, kesenangan abadi di dalam jannah. Khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang abrar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, hadhil ayah al-maqsudu minha at-tasliyah. Ayat ini dimaksudkan dengannya sebagai tasliyah, sebagai hiburan. Menghibur hamba-hambanya yang mukmin. Jangan kalian tergiur dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka berpesta pora, mereka hura-hura dengan kesenangan mereka. Sesaat, tidak lama. Bahkan kebanyakan mereka mati bunuh diri. Ketika mereka sadar, mereka ditimpa gundah gulana, kegelisahan yang sangat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka mereka kesenangannya adalah segala apa yang melupakan kegundahan hatinya, melupakan kegelisahan hatinya. Mereka berupaya untuk melupakan kebingungannya, kegelisahannya, kegundahannya dengan minum khamr, dengan narkoba, dengan pesta jingkrak-jingkrak seperti topeng monyet, dengan berbagai macam apa yang mereka anggap sebagai kesenangan. Nanti kalau sudah pulang ke rumahnya, sadar dari mabuknya, gelisah lagi. Artinya, kesenangan mereka hanya di alam semu. Hanya di alam yang tidak nyata. Di alam khayal mereka saja. Ketika mereka sadar di alam nyata, mulai gelisah mereka. Ketakutan yang tidak ada sebabnya. Kegelisahan yang tak kunjung berhenti. Terus gundah gulana. Mengapa? Karena hatinya kosong. Tidak memiliki iman. Tidak memiliki keimanan kepada Allah. Keimanan pada hari akhir. Gak memiliki agama. Agama yang dipegang hanya nama saja. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah hibur kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, jangan tertipu dengan hura-hura mereka. Itu kesenangan yang sesaat, kemudian mereka akan tersiksa selama-lamanya. Amma yasulul lilladzina kafaru min mata'id dunya. Menghibur kaum mukminin atas apa-apa yang kelihatannya orang-orang kafir mendapatkan kesenangan dari kesenangan dunia. Wa tana'umuhum fiha. Mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan dunia. Wa taqallubuhum fil bilad. Mereka berbolak-balik di negeri mereka. Bi anwa'it tijarat. Dengan berbagai macam perdagangan. Al-makasib, keuntungan-keuntungan. Wal ladzat, kelezatan-kelezatan. Wa anwa'il izz. Dan berbagai macam kemuliaan katanya. Yang semuanya bukan hakiki. Kemuliaannya bukan kemuliaan hakiki. Keuntungannya bukan keuntungan hakiki. Wal ghalaba fi ba'dil awqat, atau kadang-kadang mereka mendapatkan kemenangan. Orang kafir menang. Kurang ajar mereka. Senang mereka. Jangan kalian tertipu. Itu kekenangan sesaat. Kesenangan sesaat. Fa inna hadza kulluhu mata'un qalil. Karena semua itu adalah mata'un qalil, laisa lahu thubutun wala baqa. Tidak kekal, tidak tetap. Kesenangannya tidak tetap, tetapi sesaat. Fata morgana. Bal yatamatta'una bihi qalilan wa yu'adzabuna 'alaihi tawila. Mereka bersenang-senang sesaat, kemudian mereka diazab selama-lamanya. Bagaimana mereka tidak bisa berhitung? Bagaimana kita tidak mau menghitung
Bukankah selama-lamanya dengan sesaat tidak bisa dibandingkan? Kesenangan sesaat kemudian tersiksa selama-lamanya. Finnar khalidina fiha. Hadihi a'la halah takunu lil kafirah. Perhatikan. Itu yang kita gambarkan tadi, kesenangan sesaat kemudian diadab selama-lamanya. Ini sudah mengerikan, tetapi itu yang paling tingginya. Itu yang paling tingginya. Mengapa yang paling tingginya? Kadang di dunia pun mereka tidak senang. Sengsara. Emang kalau musyrikin berperang dan kaum muslimin berperang, emang yang terbunuh cuma muslimin? Orang kafir juga terbunuh. Yang luka-luka cuma muslimin. Orang-orang kafir juga terluka. Kalau kita dalam keadaan mendakwahkan tauhid dan sunnah, lelah, capek, habis waktu, tenaga, harta, mereka mendakwahkan kebebasan dengan berbagai macam cara, juga tenaga, waktu, harta. Sahih? Sama. Mereka berkorban, kaum muslimin berkorban. Tetapi lihatlah barakallahu fiikum. Wa tarjuna ma la yarjun. Kalian mengharapkan apa yang tidak mereka harapkan. Kalian berharap ada pahalanya, ada gantinya, dilipatkan oleh Allah, ada jannah, ada hitungan, ada hisab. Sedangkan mereka tidak ada harapan apa-apa. Kejelekannya akan menyebabkan mereka bertambah adab, kebaikannya nanti yaumul qiyamah tidak teranggap, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haba'an mansura, sebagai debu yang ditiup angin, hilang sirna. Enggak ada apa-apa. Mereka pernah bersedekah, mereka pernah membantu orang miskin, mereka pernah enggak dinilai oleh Allah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami enggak akan angkat timbangan untuk mereka. Tidak ditimbang amalan mereka. Langsung mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa-dosanya, kejelekannya akan menambah azab di atas azab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keadaan mereka senang sesaat kemudian diadab selama-lamanya, itu dikatakan oleh Syekh Sa'di adalah a'la halatin takunu lil kafir. Itu keadaan yang paling tingginya. Bahkan ada yang di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Artinya dunia sengsara, akhirat diadab. Ada? Nah. Mereka dalam keadaan memerangi muslimin, ternyata terluka parah. Tidak hidup, tidak mati. Tersiksa bertahun-tahun. Habis itu mati, kemudian diadab oleh Allah selama-lamanya yaumul qiyamah. Apa dapatnya? La dunia, walal akhirah. Demikian pula mereka-mereka yang na'udzubillah di dunia dalam keadaan sengsara, kafir. Ternyata di akhirat juga diadab selama-lamanya. Maka ini yang paling tingginya saja sudah menakutkan dan mengerikan. Yaitu mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Senang sedikit, kemudian tempatnya dalam neraka jahannam. Wa qad ra'aita ma ta'ulu ilai, dan engkau sudah melihat bagaimana akibatnya dan kesudahannya orang-orang kafir. Tidak selalu dalam keadaan mulus. Orang-orang yang selalu hura-hura dengan narkoba, ujungnya mati diselokkan dalam keadaan overdosis, terhina, tersungkur di comberan kepalanya dalam keadaan kurus kering seperti tulang dibaluk kulit saja. Pernah lihat orang seperti itu narkoba? Na'udzubillah min dzalik. Orang yang hura-hura dengan pergaulan bebas, apa akhirnya? Akhirnya dia tertimpa penyakit yang menjijikkan, penyakit spilis, penyakit GO, penyakit na'udzubillah, penyakit AIDS dan penyakit lainnya, membusuk dalam keadaan belum mati. Di tulang-tulangnya semuanya sudah dimasuki atau diisi dengan set ulat-ulat kecil seluruhnya, dan baunya busuk, nggak ada yang mau nengok. Itu terjadi, dan itu penyakit karena pergaulan bebas, karena zina. Ternyata ujung-ujungnya mereka na'udzubillah belum di akhirat nanti,
Di dunianya mereka sudah diazab dalam bentuk adab yang menghinakan. Ra'aita ma ta'ulu ilai. Kalian tahu apa kesudahan mereka-mereka yang na'udzubillah pergaulan bebas, narkoba, yang hura-hura katanya kami tidak terikat agama, kami tidak peduli dengan agama, agama itu hanya racun saja. Kafir, kemudian ingin bebas hidup di dunia. Ujung-ujung akhirnya na'udzubillah semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin bebas makan apapun, sampai janin bayi dimakan oleh mereka. Kemudian diazab oleh Allah taala dengan COVID-19. Enggak kekurangan makanan, tapi semua dimakan. Tidak tanya halal ataupun haram. Kami enggak punya agama, kami bebas mau makan apapun, kata mereka. Maka janin-janin yang tidak jadi, manusia, janin manusia, tidak dibuang, dikumpulkan, dijual, dan dibikin restoran khusus. Dimakan oleh mereka, orang yang tidak punya agama. Merasa bebas. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kesenangan sesaat, kemudian akhirnya adalah neraka jahannam. Wa ammal muttaqun li rabbihim, adapun orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, al-mu'minuna bihi, orang-orang yang beriman, fa ma'a ma yahsul lahu min 'izzid dunya wa na'imiha. Adapun orang-orang beriman bersama dengan apa yang didapatkan di dunia dari kebahagiaan, ketentraman hati, ketenangan, kenikmatan, kemuliaan. Itu dunia, Mas. Ditambah lagi Allah siapkan di akhirat nanti jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Disiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan kalian bayangkan sungai seperti yang kalian lihat di dunia. Yang paling indah sekalipun kalah indahnya dengan apa yang dalam jannah. Nahrun fil jannah hafitahu min dahabin. Batu-batunya itu dari emas. Dan pasir kerikil yang ada di bawah airnya itu adalah batu-batu permata dan mutiara. Dan airnya yang bening itu ternyata adalah air yang nikmat ketika diminum. Man yashrab minha, kata Nabi, lam yadma abada. Siapa yang meminumnya maka enggak akan haus selama-lamanya. Dan itu baru satu macam sungai. Masih ada sungai susu yang tidak rusak susunya. Sungai madu yang tidak rusak madunya. Sungai khamr lazzatin lisyaribin yang saat itu Allah berikan yang terbaik dan tidak memabukkan atau tidak merusak seperti di dunia. Apalagi disebutkan fiha ma yashtahi anfusuhum. Di dalamnya apa yang seluruh yang diinginkan oleh setiap jiwa. Ma yashtahi anfusuhum. Di dalamnya ada semua apa yang kamu inginkan. Kamu ingin apapun ada di sana dalam jannah. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falau qaddara annahum fi darid dunya qad hasala lahum kullu bu'sin wa shiddatin. Kalau saja kita anggap qaddara, maknanya kita anggap. Kalau saja kita anggap bahwa mereka ini di dunia, orang-orang beriman ini di dunia, seluruhnya, hidupnya, semuanya dalam keadaan susah, berat. Bu'sun, syiddatun, wa'ana'un, wa masyaqqah. Kesusahan, kesengsaraan, berat. Seluruhnya. Kalaupun begitu seumur hidupnya sampai mati, tetap manusia yang berakal sehat akan memilih jalan iman. Mengapa? Karena itu sesaat di dunia. Berapa tahun saja. Setelah itu dia akan merasakan dalam jannah kenikmatan yang kekal abadi. Bagaimana bandingnya? Milih mana? Milih kenikmatan sesaat kemudian sengsara selamanya, atau sengsara selama hidupnya tetapi nikmat selama-lamanya? Ya tentu akan memilih yang kedua kalau orang-orang itu mau berhitung.
Kalau mengerti cara berhitung akan memilih jalannya orang-orang yang beriman. Kalau kita anggap hidupnya orang beriman sengsara seluruhnya, itu pun tidak mesti dan tidak selalu. Walhamdulillah. Lakana hadza binisbati ila an-na'imil muqim. Kalau saja sengsara selamanya di dunia, maka niscaya dibandingkan dengan kenikmatan yang terus-menerus, wal 'aisyis salim, kehidupan yang selamat terus-menerus, was surur wal hubur, kebahagiaan yang abadi, wal bahjah nazran yasiran. Wa manhah fi surat fi jannah, sedikit saja dari jannah bisa mengalahkan semua kesengsaraan dunia. Didatangkan seseorang yang paling sengsara hidupnya di dunia, kemudian dicelupkan ke dalam jannah 1 kali celupan. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan di dunia? La ya Rabb, tidak sama sekali. 1 celupan saja dari jannah mengalahkan semua kesengsaraan di dunia. Wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang abrar. Wa humul ladzina barrat qulubuhum, yaitu orang-orang yang hatinya baik. Wa barrat aqwaluhum, yang ucapan-ucapannya baik. Wa af'aluhum, dan perbuatan-perbuatannya juga baik. Fa athabahum al-barrur rahim min birrihi ajran 'azima. Fa athabahum, maka Allah balas. Allah al-barrur rahim, yang maha baik dan maha penyayang, membalasnya dengan ajran 'azima. Wa 'ata'an jasima, dan pemberian yang sangat besar. Wa fauzan daima, dan Allah akan memberikan kemenangan yang terus menerus, kejayaan, kebahagiaan yang terus menerus. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Nasallahu ta'ala al-jannah, wa nasallahu ta'ala al-maghfirah war-rahmah, wa nasallahu ta'ala at-tawfiq was-sadad. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.